ini tak ajak keluar dari rumah yang nolong aku, tinggalnya alhamdulillah Mas di tengah hutan waktu itu. Jadi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang tidak ada tetangga. Dan itu bukan cuman tinggal di tengah hutan, tapi tidak ada motor dan tidak ada HP. Aku selalu menguatkan dia, hanya bilang gini, aku bakal terus kerja keras. Aku cuma ngomong gitu sama dia. Terus tunggu, nanti ada sendiri rezekinya. Waktu anakku umur 5 tahun ya, anak minta uang jajan 2.000, itu harus berantem dulu sama dia. Segitu susahnya. Soalnya sehari harus cukup 20.000 tuh. Satu hari harus cukup 20.000 untuk makan, untuk kebutuhan anak, untuk semuanya. Biar bisa buka usaha. Caranya gampang sih Mas. Jangan nengok enaknya orang lain. Udah. Soalnya kalau misalnya kita udah nengok nikmatnya orang lain, kita juga lupa nikmatnya kita sendiri sih Mas sebenarnya. Itu aja. Assalamualaikum, nama saya Hoirul Imron, owner dari Gudang Degan Sri Rejeki. Dan ini istri saya, Septi Haryanti. Ini lokasinya di Dusun Kembangan, Desa Bobang, Semen, Kediri. Cuman ini kan kita punya dua, yang satu di Semen Kidul. Jadi yang di Semen Kidul itu gudang satu, sedangkan di sini gudang dua. Soalnya setelah kami habis kontrak di Pasar Semen, kami mencari tempat yang lebih luas, akhirnya dapatlah tempat di sini. Pakai nama gudang itu saya pikir gitu dan banyak deh. Alhamdulillah Mas, tapi bagi kami ini alhamdulillah Mas, banyak dengan bongkar degan tiap harinya mencapai hampir 2 truk, kadang naik kemarau 3 truk, itu kadang naik puasa 4 truk, itu menurut kami pencapaian luar biasa lah untuk kami yang baru membuka usaha di sini gitu. Ini model usaha kelapa muda dan dianya itu juga ada grosirnya, ada ecernya dan ada es degannya. Tapi orang paling kenal itu dengan es degan Sri Rejeki yang jumbo. Karena porsinya yang banyak, harganya juga lebih murah. 5.000 tuh udah cup jumbo. Sebelum pakai cup ini juga pernah jualan degan utuh yang mulai dari harga 5.000, 6.000 itu udah utuh pakai es dan gula. Dan orang sini kenalnya yaitu sebenarnya, makanya di sini disebut namanya degan utuh Sri Rejeki. Awalnya itu pertamanya nggak niat jualan es degan Mas. Pertama awal buka itu jualannya es jeruk, es teh, dan sosis bakar dan maklor. Cuman kebetulan suami punya inisiatif, ayo tambah jualan degan gitu loh. Dan itu ngambil degan sehari 10 biji. Aslinya kami itu Sumatera Mas. Ini Medan, saya Riau. Pindah dari Riau dan Medan itu kami pindah. Merantau berdua, itu kami sempat ke Jambi, sempat ke Padang. Ketemu di mana? Ketemu di perantauan waktu itu di Riau Mas. Iya sempat gini Mas, zaman itu zaman BBM. Kita kan broadcast. Jadi dia ini minta saya, tolong dong broadcastin, aku di sini orang baru, tolong dong. Aku diem aja Mas seminggu. Akhirnya dia marah sama aku. Loh kok marah? Namanya nggak kenal, aku nggak mau broadcast, kok ngapain marah-marah gitu loh. Tapi akhirnya dari marah itu rupanya jadi ketemu malah jadi jodoh gitu loh. Zaman segitu kan aku sudah kerja, dia baru merantau kerja, akhirnya dia nggak punya sangu tak sangonin, nggak punya kos tak bayarin, nggak punya makan tak beliin. Selama sebulan Mas kayak gitu. Sebulan kok kayaknya betah, akhirnya keterusan Mas sampai nikah, tak biayain terus. Tolong dipotong lah itu Lan. Kami merantau pertama itu ke Pasir Pengarayan namanya. Di sana 3 bulan Mas, mencoba jualan penyetan. Akhirnya jualan 2 minggu pun ya habis modalnya. Ikutlah mertua. Di rumah mertua mencoba usaha lagi, bikin makanan waktu itu. Dan waktu itu penghasilannya tidak seberapa. Akhirnya tersempatkanlah sama mertua itu, merantaulah. Jangan di sini, kan penghasilannya belum seberapa. Nanti anak istrimu biar dihidupin sama mertua aku kan gitu Mas. Jam 11 malam aku tanya ini, aku besok pagi pergi merantau.
Kamu ikut atau kamu tinggal. Aku hanya punya waktu itu HP Oppo F11 mas, nah tidak salah waktu itu. Tak jual buat modal merantau, beli tiket mas. Terus tak tanyakan ini, aku berani nanya, terus dia jawab, aku ikut kamu, aku tahu kamu walaupun susah-susah tetap tanggung jawab. Aku di sini punya orang tua, tapi aku belum tentu ada yang nanggung jawabi. Jadi aku ikut. Nah, inilah itu kata-kata dia mas, yang masih teringat sampai sekarang itu. Jadi awal merantau keluar dari rumah mertua itu jam 3 subuh mas. Jam 3 subuh itu aku ikut pick up mas. Dia naik di depan sama anakku soalnya masih kecil mas, masih umur 4 mingguan 1 bulanan. Aku duduk di belakang mas, subuh-subuh jam 3 itu, mau ke loket itu. Dan di belakang itu isinya sayuran sama kelapa mas. Sampai di Jambi mas, sisa uang tinggal 12.000. Alhamdulillah kan masih ada kenalan di sana. Dikasih modal mas, 500.000. Dikasih modal 500.000 sama dipinjemin motor. Aku jualan somai mas waktu itu, 2 minggu. Namanya kita ikut orang mas, sebaik-baiknya kita ikut orang kan hati kita yang gak enak. Kayak kita, aduh masa numpang terus. Akhirnya waktu 2 minggu itu mulai terasa, aku sama ini ngomong, aku tak cari kerjaan lain, tak nyupir. Jadi keterima mas aku waktu itu. Ini tak ajak keluar dari rumah yang nolong aku, tak ajak kerja, itu tinggalnya alhamdulillah mas di tengah hutan waktu itu. Zaman itu jaga ladang mas hitungannya, kalau di Jambi jaga ladang. Jadi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang tidak ada tetangga. Adanya gubuk sama lampu coklat itu mas. Zaman sekarang untuk netesin telur itu loh. Tiba-tiba diajak hidup di tengah hutan sama anak kecil. Apakah waktu itu kebayang untuk hidup seperti itu? Enggak. Cuman ya mau gimana lagi ya mas. Dan itu bukan cuman tinggal di tengah hutan, tapi tidak ada motor dan tidak ada HP. Akses ke sana jalan kaki. Jalan kaki. Masnya juga pergi kerja jalan kaki. 3 kilo jalan kaki. Ya lumayan paling ya 15 menitan lah. Dari itu melewati tengah-tengah sawitan itu mas. Cuman ya enggak apa-apa. Namanya hidup ya mas. Aku selalu menguatkan dia, hanya bilang gini, aku bakal terus kerja keras. Aku cuma ngomong gitu sama dia. Terus tunggu, nanti ada sendiri rezekinya. Dan itu waktu susah-susahnya itu mas, nggak ada HP, nggak ada motor itu. Ya hanya anak sih mas memang yang menguatkan. Kami selalu berkata ya, jangan sampai anakku mewarisi susahnya orang tuanya gitu ya, waktu ditinggal sama orang tuanya gitu. Ini ya, aku sedikit cerita. Waktu anakku umur 5 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun itu waktu ngontrak di bawah, waktu masih merintis, anak minta uang jajan 2.000, itu harus berantem dulu sama dia. Segitu susahnya. Soalnya sehari harus cukup 20.000 tuh. 1 hari harus cukup 20.000 untuk makan, untuk kebutuhan anak, untuk semuanya. Segitu hebatnya biar bisa buka usaha. Dan itu dijalani 1 tahun mas. Bener. 20.000 harus cukup 1 hari. Kalau anak minta jajan 2.000 harus berantem dulu. Soalnya memang bener mas. Soalnya bener-bener ditabung buat buka usaha. Yaitu awal buka usaha ini kan. Untung aja kenapa kami kesini yaitu mas. Biaya hidup di Kediri murah. Beli nasi 5.000, lauknya 15.000 itu udah macem-macem sampai sore. Malam udah nggak perlu makan. Soalnya kalau tidur lapar pun hilang gitu loh. Udah gitu aja. Kenapa memilih Kediri selain faktor ekonomi? Dari Jambi itu awalnya nggak langsung Kediri mas. Dari Jambi itu pindah ke Solo. Kami ikut dekorasi mas. Dan itu nyupir juga. Tapi alhamdulillah rezeki waktu itu lancar juga. Cuman waktu itu kena COVID mas. Banyak gonjang-ganjing yang akhirnya membuat kami keluarlah dari kerjaan. Dan akhirnya harus memutuskan pindah kemana lagi. Hanya kami putuskan 1 malam. Aku bilang dia ke Kediri. Kalau nggak jalan ke Kalimantan. Aku udah ngomong gitu. Akhirnya ke Kediri dijalani. Kediri dijalanin mas, itu awal sampai Kediri itu dari Solo sampai Kediri itu perjalanannya terlalu panjang mas. Padahal yang harus ditempuh 5 jam itu kami tempuh hampir 13 jam. Naik motor mas, Vario. Kenapa bisa lama mas? Itu zaman COVID mas. Jadi setiap desa mau pindah ke desa satunya, di sini ada polisi yang jaga. Kami harus muter lagi cari jalan tikus. Pindah lagi ke kecamatan satunya, polisi lagi. Sempet sampai waktu itu pas di tengah jalan kami kencang, polisi itu tiba-tiba dari tengah jalan mas. Kami takut, suruh putar balik,
Akhirnya nggak perlu disuruh, kami puter balik sendiri. Tapi di belakang itu ada tronton mas, hampir kami ketabrak waktu itu. Akhirnya lewat jalan-jalan tikus terus sampai Kediri. Akhirnya 13 jam mas. Berangkat dari sana jam 5 sampai sini jam 6 sore. Lalu kepikiran jualan degan, inspirasinya apa? Waktu itu kan ini jualan es teh, es jeruk, sama gorengan 500-an. Terus tambah degan lah, itu ada satu orang yang ngomong itu. Aku pikiran akhirnya modal awal 10 degan mas aku beli. Habis selama 3 hari. Terus aku pulak lagi mas dengan harga yang menurutku mahal. Soalnya kenapa? Degannya udah lama, udah hampir pecah-pecah, tapi masih harga normal. Dari situ aku punya keinginan mas. Gimana nih aku pulak sendiri, tak jual sendiri. Aku kepikiran gitu. Tapi dengan pikiranku yang awam waktu itu, tengok mas di Facebook waktu itu jual degan 3.000, 4.000. Oh rupanya itu di lahannya. Akhirnya sampai sininya berapa? Ada ongkirnya mas, sampai sininya segini. Akhirnya waktu itu ada supplier mas dari Trenggalek kirim ke sini itu degan harganya 4.000 sama 4,5. Yang 4.100 butir, yang 4,5 itu 100 butir. Itu mas dengan aku yang hanya jualan di depan kos-kosan mas, aku bingung mas ngabisinnya gimana. Udah habis duit 800.000, istriku udah ini belanja banyak, duitnya nggak balik-balik, gimana ini, mendingan dibuat beli makan, beli ini. Akhirnya tak putar otak mas, langsung aku buat Facebook waktu itu. Entah dari mana aku kepikirannya nggak tahu, aku bikin Facebook tak kasih nama Degan Utuh Sri Rejeki. Soalnya aku punya niatan jual degan utuh tapi dengan harga yang murah. Waktu itu tak jual harga 5,5 mas. 5,5 sampai hitung 4.000, nah aku jual 5,5 kan berarti untungku cuma 1.500. Tapi itu udah pakai es sama gula. Waktu itu aku nggak mikirin bati mas, nggak mikirin untung. Soalnya mikirin gimana balikin modal duitnya dia kerja. Gitu tok. Nggak ada yang lain. Rupanya setelah aku posting mas di kecamatan dari Facebook lah, booming mas. Waktu itu 200 butir itu 2 hari mas aku. 2 hari mas, bener. Jadi sehari itu bisa pecah 100. 5 6 14 15. Momentumnya mas, sehingga berani sampai jualan grosir waktu itu apa? Nah ini momentumnya mas, waktu itu kenal mas sama orang Trenggalek itu ya. Jadi dia minta tolong mas, waktu itu musim hujan. Mas, aku punya barang 800 butir. Itu aku minta tolong lah mas, dijualkan separuhnya. Wes nggak usah dibayarin dulu, nanti kalau udah habis baru dibayar. Ya nggak apa-apa mas, 400 butir. Rupanya yang dikirim 500. Ini marah-marah mas, ini gimana, nggak ada duit untuk bayarnya. Terus tak bilang dia, ini kita dikasih dulu, nanti habisnya berapa baru kita bayar. Akhirnya 500 butir itu mas tak obral waktu itu. Rupanya 3 hari habis waktu itu ya. Waktu itu tak obral mas, ada yang 10.000 3, ada yang 10.000 dapat 2. Terus 500 habis waktu itu 3 hari. Jelalah yang dari Trenggalek itu malah ditambahin lagi nih mas. Ambilin lagi, nggak usah dibayar dulu, habis baru bayar. Dari situlah mas, dari situ momennya akhirnya nek kirim degan itu nggak 300-an lagi, 700, 500, 800 dari situ. Itu waktu itu mas, kan kami ngekos, bayar jualannya di depan kos. Akhirnya kan tempat pun habis. Akhirnya bingung mas, yang punya kos ya agak gonjang-ganjing, kami ya gonjang-ganjing kan gitu. Akhirnya gimana kalau kita pindah, cari rumah bulet tak bilang. Ya rezeki mas, gang 2 rumah kami dikontrakin. 1 rumah bulat. Ya dari situ awalnya kami akhirnya grosiran itu yang sampai 700 sampai 1.000 butir itu di situ. Akhirnya sama ini memberanikan diri mas. Gimana kalau kita buka gudang? Cari sewa lahan kosong. Lahan kosong yang bisa bongkar 1 truk sekalian. Nanti kita cari kendaraan buat ngecer. Kan waktu itu dia ngobrol mas. Capek mas. 1 tahun itu kan kami kan asli merintis dan gak ada libur. Sama sekali mas, beneran nggak bohong aku, 1 tahun nggak ada libur, 1 hari pun. Dengan sadar diri bahwasanya, oh ya aku butuh konten nih, turning point-nya apa? Nah kalau itu mas, waktu itu kan kayaknya nengok orang kok jualan kok dapat dolar, gimana caranya waktu itu. Dari Sebenarnya situ, cuman ini sih mas, cuman memamerkan. Kayak kalau di Facebook tuh kan jangkauannya luas, jadi biar orang tuh tahu kok misalnya di sini ada jualan degan, ada grosir degan gitu. Jadi alhamdulillahnya ya kalau misalnya dimasukkan ke Facebook itu
Malah orang banyak kesini Mas, dari Tulung Agung, Nganjuk, Pare, Madiun, Jombang itu ngambilnya ke sini. Jadi pokoknya dari konten itu jadi orang tahu lah kalau misalnya di sini ada grosiran degan gitu. Jadi setiap tanya, sampai tanya dari mana? Dari Facebook gitu. Berarti ngonten itu perannya Mbak Septi full. Bareng-bareng sih Mas kalau ngonten. Kalau misalnya aku lagi nggak sibuk ya aku yang ngonten. Kalau misalnya apa dia yang ngonten gitu sih. Nah, kalau sekarang perannya apa Mbak? Kalau dia perannya tinggal ngitungnya tak sih Mas. Ngitung nanti aku bagian transfer ke sana. Udah gitu. Dia Sama ngitung. ngawasin anak-anak sih Mas. Oh sama Ya. kalau kirim tetap aku Mas. Mm-mm. Soalnya pelanggan itu lebih seneng dikirim sama aku langsung. Satu pekan itu habis berapa butir degan Mas? Nek satu pekan bingung Mas mikirnya. Pokoknya nek satu hari itu nek masa-masa hujan Mas ya. Satu hari ya 1000-an Mas. Tapi kalau musimnya panas kemungkinan ya bisa sampai 3000-an Mas. Terbanyak waktu itu sehari 7000 Mas butir satu hari. Terbanyak itu waktu puasa Mas ya, tapi puasa momen puasa itu minimal 5000 Mas. Nah gini Mas, cara kita ngambil untung ini kan buat belajar kita semua Mas ya. Iya. Cara ngambil untung, kalau untuk yang grosir ngambilnya sekitar 500-600 butir, itu kita ngambil untung dari Rp300 ke 500. Itu enggak apa-apa Mas, soalnya kali 500 aja kan kita udah dapat 150 ribuan lah, anggaplah gitu. Sekarang zaman sekarang di mana kerja dapat 150 ribu, kita nggak kerja kan gitu. Kan yang bongkar ya anak-anak. Sedangkan untuk gaji anak-anak ini yang kerja, kita kan ngambilnya dari keuntungan outlet, jualan es. Lah, jadi alhamdulillah lah pokoknya kayak gitu. Lah, sedangkan untuk yang bakul langsung penjual itu per butirnya kita ambil 1000 ke 1500. Soalnya dia milih Mas. Nek ndak yang segini kan ndak mau gitu loh. Lah itu nek penjual. Jadi nek yang ke penjual yang milih 1000 ke 1500. Lah kalau sehari kita ke penjual bisa 400 butir lah kan kita udah dapat 600.000. Lah anggaplah itu yang sebagai kita tabung. Nah untuk yang gaji orang-orang kerja ini ngambil dari es. Gudang grosir degan Siricik itu nampaknya lebih dikenalnya Mbak Septi daripada sampean Mas. Iya, soalnya aku lebih menonjolkan dia sih Mas. Soalnya modal kan dari dia Mas tak bilang. Jadi yang berhak atas ini semua bukan saya, ya dia aslinya. Enggak sama-sama. Aku hanya membesarkan Mas. Nek dia kan awal modal dari dia. Makanya siapa yang punya modal kan dia yang punya usaha. Enggak, Lah, sama aja gitu. sih Mas, sama Tapi- semua. Gimana sama, Mas? sama pengen tahu semua. jawabannya. sama semua. Dia seiring juga pekerja keras Mas. Maksudnya kalau melengkapi. ngirim pokoknya dia tanggung jawab loh Mas, pekerja keras gitu loh. Ya, dan dia itu paling malas neneng orang lelet dan waktunya itu misalnya nih jam 3 bangun, dia jam 6 bangun, dia marah. Kan dia jam 3, disuruh jam 3 gitu loh. Aku Dia nggak suka Mas waktu-waktu waktu. molor tuh nggak suka. Kadang kalau anak-anak besok pagi bangun jam 4 ya, nanti tak kasih gaji tambahan. Nggak bangun, ya tak kerjain sendiri. Bongkar, muat ya sendiri. Nggak apa-apa Mas, itu tak anggap olahraga. Terus aku yang nggak bisa membebankan semuanya ke orang-orang kerja. Kalau mereka capek, kita nggak bisa maksa Mas, gitu loh. Kita juga tahu kemampuan orang-orang kerja gitu. Jadi kalau udah laporan Mas, aku besok kayaknya capek nggak bisa. Ya wes nggak apa-apa. Tak bongkar sendiri, tak muat sendiri nggak apa-apa. Dan aku nggak setiap hari bongkar muat sendiri kan gitu Mas. Untuk tahu degan bagus dan tidak baik itu ciri-cirinya apa Mas? Nek degan Mas, itu kan selera masing-masing. Ya. Ya, kalau untuk yang kelamut itu kalau dipukul Mas, ini kan mukul tangan kanan, yang ngerasain tangan kiri. Yang tangan kiri nih Mas, bagian telapak itu getar Mas, getarnya banget. Kayak kesetrum, dret, dret, dret. Terus kalau yang isi pas, isi sedengan, itu getarnya dikit Mas. Dan kalau yang untuk isi tebel, nah itu kayak nggak ada getarnya Mas. Kalau ada pun paling dikit banget getarnya. Nah, itu tebel tapi masih empuk. Cuman kalau yang suaranya udah keras itu ya udah beda degan lah, itu kayaknya oyen lah itu kayaknya. Oke. 3 tahun ini usaha degan dapat apa aja? Kalau dapat ya alhamdulillah dapat tanah. Ya beli kendaraan-kendaraan lah yang dulu pengen banget nggak bisa beli, sekarang alhamdulillah bisa beli. Itu aja.
Mbak Septi itu enggak ketika pendapatan naik, gaya hidup juga naik naik. Naiknya lebih ke makanan sih Mas. Soalnya dulu kan mau makan ini susah, makan itu susah. Balas dendamnya ke makanan, Jadi Mas. lebih ke makanan. Iya. Serius. Jadi kayak aduh dulu kan 20.000 satu hari, mau makan apa sih Mas yang enak 20.000? Paling kan sayur bening doang. Kalau sekarang tuh lebih kayak aduh pengen seafood, pergi ke Tambakrejo. Tapi kadang ada sih Mas, sebagian orang ngomong naik gaya hidup kami, udah naik lah. Bukannya gaya hidup, itu namanya penunjang karir. Kayak dia konten, masa ya pakai baju amburadul, kan ya nggak mungkin. Kayak aku kirim degan, masa ya nggak beli pickup, kan kayak gitu. Terus kayak anggota banyak, kan banyak anggota, masa motor satu ya nggak mungkin. Akhirnya kan harus beli motor juga. Kita mengerjakan orang, kalau orang itu ngikut sama kita, terus nggak ada motor kan yang bingung. Akhirnya beli motor juga. Gitu sih Mas. Kami lebih mementingkan ke ininya Mas, ke kebutuhannya. Untuk apa itu kita beli. Kalau nggak ada butuhnya nggak usah beli. Gitu aja sih. Cara Mbak Septi menikmati hidup bagaimana? Caranya gampang sih Mas. Jangan nengok enaknya orang lain. Udah. Kalau kita nengok nikmatnya orang lain, pasti kita juga pengen kan? Jadi waktu pas susah nggak usah nengok nikmatnya orang tuh mau punya mobil, punya HP bagus, punya emas, punya apa ya udah kan orang itu. Wes, hidup kita ya udah kayak gini, dinikmatin aja. Jadi kan lebih enak, lebih enjoy, lebih bahagia. Jadi orang lain mau punya apa, mau punya ini, mau punya itu, ya urusan orang itu. Itu sih. Kadang kan ada orang, perempuan terutama, kawannya punya HP iPhone nih, dia harus punya. Kawannya punya emas nih, dia harus punya. Nggak gitu. Itu namanya nggak nikmatin hidup. Nikmatin hidup ya udah, hidup kita ya dinikmatin aja kayak gini. Nggak punya mau di situ beli ini ya udah biarin aja. Soalnya kalau misalnya kita udah nengok nikmatnya orang lain, kita juga lupa nikmatnya kita sendiri sih Mas sebenarnya. Itu aja. Bagaimana mensiasati omset turun seperti itu Mbak? Apa yang dilakukan? Gaya hidupnya sih Mas, kalau misalnya omsetnya turun ya gaya hidupnya juga diturunin. Kadang kan bener loh. Jadi kayak lebih diturunin sih gaya hidupnya. Misalnya nih omsetnya turun, ya udah berarti kita harus mengurangin salah satu misalnya kayak kita sering keluar malam jadi enggak, ini biar uangnya lebih ditata lagi gitu aja sih. Enggak, strategi bisnis harus diginikan gitu enggak ya? Enggak sih Mas, malah ditambah kalau bisa. Pas musim hujan harusnya nambah outlet. Jadi kalau misalnya besok ke depannya kita kena musim hujan, kita nggak kaget lagi. Nah, disitulah Mas uniknya kami. Heeh. Kami setiap musim hujan bukannya diem, malah nambah outlet. Nambah outlet Nggak juga. apa-apa rugi, yang penting pas musim hujan. Entah gimana caranya setiap musim hujan kami nambah. Nggak apa-apa rugi, tapi kan cuma di awal. Ibaratnya sebagai nata mental kami lah. Pasti rugi nih, pasti rugi gitu loh. Cuman gimana caranya menutupi kerugian yang itu gitu loh. Jadi ada tantangannya. Jadi tahun ke depan oh ini udah jelas bisa dilewati gitu loh. Itu udah pasti. Musim hujan selalu nambah Mas kami. Kalau omset kotor Mas ya, ibaratnya kayak musim hujan 1.000 butir lah. Anggaplah dapat duit 7 juta. Kalau kali 30 ya 210. Belum yang es. Tapi kami nggak pernah memikirkan yang pecahan es. Soalnya itu untuk nutupi kehidupan kami sama bayar bocah-bocah gitu loh. Nah kalau pas musim puasa, lah itu lumayan Mas. Kalau seharinya 5.000 kali 7, 35 kali 30. Nggak ngitung Mas, 1 M paling Mas. Nggak salah. Iya kan nggak salah 1 M itu. Kan ya nggak salah, tapi kan 1 uangnya M diputar. 50. Iya Mas, bener itu 1 M 50 juta itu. Bener pas puasa kemarin. Tapi uangnya diputar ya. Tapi uangnya diputar. Dari 1 M itu nggak mungkin Mas hasil semua. Itu paling dapat kami dari per butirnya kan cuma 500. 500 rupiah. Anggaplah berarti ya kemungkinan ya. Alhamdulillah lah Mas cukup untuk beli pickup gitu ya. Ya dah. Waktu itu kami habis puasa lebaran alhamdulillah bisa nambah pickup gitu ya. Pickup dan tanah sih. Pickup dan tanah. Usaha, kerja keras, doa, sama ditemenin sama orang yang tepat sih Mas. Itu usahamu akan maju. Kalau gimana pun Mas, kalau ditemenin sama orang yang salah, kita nggak akan maju. Wes, kita. Berdoa, terus tuh ya nggak boros, pinter mengelola keuangan lah. Jangan merasa bersaing. Namanya usaha itu ya punya kita sendiri, nggak ada saingan gitu loh. Wes, aja. Sama ada satu hal unik sih Mas. Dari awal aku buka usaha sampai sekarang kayak gini, aku nggak pernah megang duit sepeser pun Mas. Ini yang megang. Itu bener. Makanya aku bilang kalau dia dikelola sama orang yang tepat, semuanya bakal dapat.
Itu aja. Saya Septi dan ini suami saya. Kami dari Gudang Degan Sri Rezeki. Alamatnya Kediri Semen. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.